Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin cemilan yang enak, tampilannya cantik. Ini tuh bolu marble red velvet mini. Bikinnya mudah, tanpa oven, cuma pakai cetakan teflon ya. Nah, pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh vanila cair, dan 1 sendok teh SP. Kalau mau diganti TBM atau ovalet bisa juga. Kemudian ini di mixer dengan speed paling tinggi, mixer sampai adonannya putih, kental, dan bercicak. Untuk waktunya kurang lebih selama 5-10 menit. Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, kalau sudah putih, kental, berjejak seperti ini, boleh matikan mixernya. Kemudian di sini aku tambahkan 150 gram tepung terigu. Tambahkan juga 20 gram susu bubuk. Kemudian ini kita mixer kembali ya, tapi sebelumnya kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja. Mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian yang terakhir, di sini aku tambahkan 100 ml minyak sayur. Lanjut, ini kita mixer kembali ya, dengan speed paling rendah aja sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Lanjut di sini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Ini tujuannya untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan ya teman-teman, karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Nah, kalau udah di sini aku akan ambil adonannya sekitar 10 sendok makan. Nah, ini nanti akan aku kasih pasta red velvet ya teman-teman. Nah, ini aku kasih pasta red velvet sekitar 3 tetes ya teman-teman, atau secukupnya aja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tuang ke dalam adonan yang putih. Ini kita tuang semuanya. Nah, kemudian ini diaduk ya teman-teman. Mengaduknya pelan aja, cukup 6-7 kali. Nggak perlu sampai tercampur rata ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Adonannya juga tetap kental ya. Nah, kalau sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku sudah panaskan teflon. Nah, setelah panas bisa dioles dengan margarin. Nah, ini aku mengolesnya lumayan tebal ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Oke, kalau sudah, kita tuang adonan sekitar 1 sendok sayur atau cukup 3/4 bagian aja ya, karena nanti adonannya akan mengembang. Nah, ini kita lakukan sampai semua cetakan terisi dengan adonan. Nah, kalau sudah bisa ditutup, lalu panggang sampai bolunya matang. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil biar hasilnya matang merata. Dan untuk waktunya bisa dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau permukaan atasnya sudah kering dan bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, itu tandanya bolunya sudah matang. Nah, ini bolunya sudah matang.
Kemudian kita angkat ya teman-teman, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita angkat semua, dan kalau masih ada adonan bisa dipanggang kembali. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia bolu marble red velvet mini sudah selesai aku bikin. Tampilannya cantik banget teman-teman. Sekarang aku mau cobain dulu. Kelihatan ya, ini matang merata, tidak gosong teman-teman. Matangnya pas, beneran empuk banget. Dan sekarang kita lihat teksturnya seperti apa teman-teman. Nah, kelihatan ya, kalau bolonya ini benar-benar lembut banget, beneran enak banget, rasanya juga enak, manisnya pas. Seriusan ini enak banget teman-teman, apalagi ditemani dengan secangkir kopi atau teh, ini mantep banget. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin bolu marble pandan mini. Ini bikinnya mudah, bahannya juga simple banget dan ekonomis ya. Cocok untuk ide jualan, untuk isian snack box, atau untuk suguhan saat ada acara di rumah. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini aku sudah siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok teh SP, kalau mau diganti TBM atau ovalet bisa juga, lalu tambahkan sekitar setengah sendok teh perasa vanila. Kemudian ini kita mixer dengan speed paling tinggi, mixer sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Untuk waktunya kurang lebih selama 5-7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, kalau sudah putih, kental, berjejak seperti ini, boleh matikan mixernya. Kemudian lanjut di sini aku tambahkan bahan keringnya, ada 150 gram tepung terigu dan 20 gram susu bubuk. Kedua bahan ini kita ayak dulu biar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil. Oke, kalau sudah lanjut kita mixer kembali ya, tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja, mixer sampai adonannya tercampur rata. Nggak perlu lama ya teman-teman, cukup 30 detik atau sekitar 1 menit aja. Nah, kalau sudah, matikan mixernya, lalu tambahkan 100 ml minyak. Kemudian lanjut di mixer kembali dengan speed paling rendah aja, mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, matikan mixernya. Nah, ini aku rapikan dulu bagian pinggirannya ya teman-teman, dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan, karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Kemudian di sini akan aku ambil adonannya sekitar 8-10 sendok makan ya. Nah, kemudian adonan yang kita ambil tadi kita kasih pasta pandan secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian kasih pewarna hijau dan pewarna kuning secukupnya. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita tuang ke dalam adonan original atau adonan yang putih. Lanjut, kita aduk perlahan aja, mengaduknya cukup 3-4 kali aja ya teman-teman, nggak perlu sampai tercampur rata.
Oke, kalau sudah siap untuk kita panggang. Panaskan cetakan sebelumnya. Setelah cetakannya panas, bisa dioles dengan margarin. Mengolesnya lumayan tebal ya teman-teman, biar nanti tidak lengket. Kemudian kalau sudah, bisa dituang adonannya sekitar 1 sendok sayur atau sekitar 3/4 dari cetakan, karena nanti adonannya ini akan mengembang ya. Nah, ini kita isi semua. Kemudian kalau sudah, bisa ditutup lalu panggang sampai kuenya matang. Untuk waktunya bisa dikira-kira ya. Kalau permukaan atasnya sudah kering dan bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya bolunya sudah matang. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, ini bolunya sudah matang teman-teman. Kelihatan permukaannya sudah kering ya, bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini kita angkat semuanya ya teman-teman. Kemudian kalau masih ada adonan, bisa dipanggang kembali. Untuk caranya sama seperti step pertama ya. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia bolu marble pandan mini sudah selesai aku bikin ya teman-teman. Dari tampilannya aja sudah cantik dan menarik. Sekarang kita cobain dulu. Kelihatan ya, ini matang merata, nggak gosong sama sekali teman-teman. Kelihatan bolunya juga gembul, empuk banget. Sekarang langsung aja deh, kita lihat isi dalamnya. Kelihatan ya, kalau teksturnya ini benar-benar super lembut. Rasanya juga enak, manisnya pas. Kalau mau untuk ide jualan cocok banget nih teman-teman. Karena hasilnya lumayan banyak, sekitar 25-26 piece. Kalau untuk isian snack box boleh juga ya teman-teman, karena tampilannya cantik banget. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.